Shalom and I see you. Shalom and I shoot. Mana nih, belum pada duduk, belum pada rapi semuanya. Teman-teman. Coba aku minta. Oke. Cik. Cik. Oke, semuanya. Apa kabarnya semuanya? Kita sapa dari awal aja Kak Robi ya. Sapa dari awal. Shalom and I see you. Shalom. Coba aku mau tes dulu. Kalau aku ngomong NICU, jawabnya udah tahu ya apa ya. Nah, tapi sambil berdiri jawabnya. Oke? Kak Robi bilang NICU, mereka jawab. NICU. Aduh, lemes sekali ya. Ulang. Dari awal. Cik. Dari awal ya. Kok kita aneh banget sih? Oke, dari awal. NICU. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk semuanya. Masih berdiri, nggak ada yang suruh duduk. Masih berdiri semuanya. Sekarang aku minta semua tos kanan kiri. Bilang Tuhan Yesus baik, depan belakangmu kanan kiri. Jangan lupa kenalan dulu kalau belum kenal sampai Tuhan kenal. Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkatimu. Oke, kalau sudah kita mau berhitung ya Kak. 2 kelompok. Oke, kita mau buat 2 kelompok teman-teman. Kita bisa hitung dari Kak Jojo. 1, 2. Ke Kevin ya. Ya. Kak Jojo dulu baru ke Kevin. Kevin. Izia. Satu, oke. Sekarang yang 1, yang 2 boleh berbaris di sini ngikutin kursi ini. Yang 1, yang 2. 1 sini, 2 sini. Oke. Nah, sekarang kalau udah sama pas nggak? Apa ada yang lebih, ada yang kurang? Pas nggak? Coba hitung. Coba hitung. Pas ya? Pas semuanya? Pas, oke. Sekarang mundur sampai paling belakang. Mundur sampai paling belakang. Kita mau cepet-cepetan. Ya kita turun aja Kak Robi. Kita turun ke bawah aja. Oke, sekarang kalau udah di paling belakang batasnya itu tuh kursi paling terakhir. Oke, nah jadi nanti kita bakal kasih apa Kak Robi? Kita ada kuis Alkitab. Nah, Betul sekali. jadi di kuis Alkitab ini, halo boleh perhatiannya semuanya teman-teman. Di kuis Alkitab ini nanti aku bacain pertanyaan dan aku bacain kunci jawabannya. Aku bacain alamat Alkitabnya, ada pasal dan ayat dan kalian harus cari jawabannya di sana. Dan yang belakang nggak boleh kasih tahu. Kalau misalnya yang belakang tahu tapi ngasih tahu yang depan atau kayak teriak, "Wah ini." Nggak boleh, itu langsung gugur ya. Kalau misalnya kalian punya feeling pertanyaan yang baru, misalnya kak, aku lagi baca ini. Kalau masih di sana nggak apa-apa, kasih tahu jawabannya. Tapi yang nyampe sini harus cari dulu. Kalau nggak cari itu nggak sah. Nggak apa-apa tahu di sana, tapi harus cari dulu. Baru angkat tangan.
Oke, dan carinya juga nggak boleh langsung buka, misalnya buka asal, harus buka ayat yang disebutin. Oke, ngerti semuanya? Oke, sekarang kita baca pertanyaannya. Kita baca pertanyaan pertama. Kak, sistem poinnya gimana Kak? Sistem poinnya, ini yang apa? Urutnya? Nggak bisa. Kalau mau dari sekarang, siapa yang menurut kalian pengetahuan Alkitabnya jago-jago? Ini berapa poin pertama? 5 poin pertama ya? 5 poin pertama berarti siapin 5 orang pertama yang menurut kalian jago. Lima orang pertama. Oke, udah ya. Siap? Cik. Siap ya? Oke teman yang kondusif ya. Oke, ayo guys, boleh biar cepat. Pertanyaan pertama. Siapakah nama Raja Moab yang disebutkan sangat gendut? Ada di Hakim-Hakim 3 ayat 17. Di Hakim-Hakim 3 ayat 17. 1, 2, 3. Ayo, yang belakang nggak boleh ngasih tahu. Harusnya tadi di depan duluan kalau misalnya tahu. Raja Moab yang gendut ya? Iya, siapa tuh? Siapa ya? Ini pertanyaannya seperti itu. Hakim-hakim Angkat tangan perjanjian duluan ya. baru. Angkat tangan dulu baru jawab. Siapa? Betul, kelompok 2. Oke, kelompok 2 1 poin, boleh ke belakang. Mantap. Oke, next pertanyaannya Lanjut dong ya. Bima. Nih, bacain. Yang ini nih, yang nomor 6. Siapakah Raja Asyur yang dibunuh oleh anak-anaknya di kuil? Siapakah Raja Asyur yang dibunuh oleh anak-anaknya di kuil? Ada di 2 Raja-Raja 19 ayat 37. 2 Raja-Raja 19 ayat 37. 1, 2, 3. Kasih sih, guru sekolah minggu ini. Raja-raja itu habis Wahyu. 2 Raja-Raja 19 ayat 37. 19 ayat 37. Pakai ludah, pakai ludah. 37 ya, 37. Ayo kasih sih. Kasih sih. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Kasih sih. Angkat. Salah. Ayo, Kak Iko. Ya. 19 ayat Iya. 3. Nama Raja Asyur. Salah. Ayo. 19 ayat 37. Angkat tangan. Salah. Tadi Kak Sisi udah jawab pertama, ngomong pertama. Angkat tangan. Salah. Salah. Bukan. Depannya S. San. Ya, betul sekali. Kelompok 1 jawabannya Sanherib. Nggak apa-apa, belajar. Iya, nggak apa-apa. Berarti salahkan websitenya ya teman-teman. Lanjut. Salahkan pertanyaan websitenya. selanjutnya. Mana ya? Oke. Siapakah nama wanita yang dibangkitkan oleh Petrus? Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Panjang nih. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Dibaca semuanya. Kisah Para Rasul abis Mazmur. 9 ayat 36 sampai 43. Ya. Nama wanita yang dibangkitkan.
36 sampai 43. Angkat tangan dulu kalau mau jawab. Siapa? Salah. Wanita yang dibangkitkan oleh Nabi Petrus. Siapa? Salah. Itu ayat 36 sampai 43. Jadi panjang. Harus dibaca. Mungkin ada di ayat 35 ya mungkin ya? Iya mungkin ada di ayat 41. Kayak Sisi tadi. Ada yang tahu nggak di belakang? Kita hitung mundur ya. Wanita yang dibangkitkan. Petrus. Salah. Bukan, ada. Bukan. Betul. Wow, Kesia kelompok 1. Oke, boleh balik. Berarti 2-1 ya. 2-1. Oke. Selanjutnya. Silakan pilih Kak Robi. Kak Robi aja yang pilih. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapakah raja yang ditampar malaikat kemudian mayatnya dimakan cacing? Ada di Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23. 1, 2, 3. Raja yang ditampar malaikat kemudian mayatnya dimakan cacing. Satu raja-raja apa? Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Ini Kisah Para Rasul. Waduh. Warna merah. Buset Warna merah. Ini dicari yang enggak. Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Ya ampun. Kiss. Siapa? Paling atas. Kiss. Iya betul, kelompok 2 benar. 2 sama. Makanya kamu disuruh kiss bukan kiss kayak gitu. Lanjut ya. Lanjut. 2 sama ya? 2 sama. Jangan nama orang mulu deh. Apa nama pohon yang ditumbuhkan Tuhan untuk menaungi Yunus? Di Yunus 4 ayat 6. 1, 2, 3. Iya elah. Ini. Kelas berat ini, kelas berat. Ayo, nama pohon. Yunus 4 ayat 6. Apa? Pohon jarak bukan? Ya betul, kelompok 2. Kelompok 1. 1 3 poin dan 2 poin. Wah, oke. Lagi. Apa ya? Oke. Siapakah raja yang naik tahta dengan umur termuda? 2 Raja-Raja 11 ayat 21. 1, 2, 3. Nama raja yang naik tahta umur termuda. 2 Raja-Raja 11 ayat 21. Abis ini siapa yang apa? maju? Siapa? Yoas. Betul, 4-2. Wow, 4-2. Ayo kelompok 2 bisa mengejar nih. Cek poin. Oke. Nih kalau misalnya kelompok soal 1 udah menang, oke. Keren berarti sering baca Alkitab. Siapakah nama suami dari seorang hakim wanita yang juga seorang nabiah? Di Hakim-Hakim 4 ayat 4. 1, 2, 3. Hakim-Hakim 4 ayat 4.
Hakim-Hakim 4 ayat 4. Yang penting tuh sebenarnya nyari ayatnya dulu kalau nyari ayat yang susah. Ini repot kalau nyari halaman ya. Hakim-Hakim 4 Hakim-Hakim 4 ayat 4. ayat 4. Ya. Aduh jangan robek gitu. Siapa? Salah. Udah gantian dulu jawabnya. Salah. Salomo asal nebak nih Salomo nih ya. Salomo asal nebak. Sekalian deh sebut namamu sendiri. Karobi bantuin Karobi nyari halaman Karobi. Apa tadi? Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 4 ayat 4. Hakim-Hakim. Itu yang di belakang. Salah. Di 1-2 Hakim-Hakim. Ini hak nih. Ini Hakim-Hakim. 4 ayat 4. 4 ayat 4. 4 ayat 4. Oke benar. Oke semakin dikejar berarti kalian 3 ini 4-3. 4-3. Oke. Lagi. Ayo dong kelompok 1 menangin dong. Lagi. Mana ya? Mana nih? Mana Karobi? Yang panjang nih, yang panjang ah. Yang panjang nih. Bener ya panjang ya? Dengar dengan Uset. Kicil-kicil. Ayo dengerin ya. Siapakah nama nabi palsu yang juga tukang sihir di Pulau Siprus yang menghalangi gubernur itu untuk mendengarkan firman Allah dari Paulus dan Barnabas di Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. 1, 2, 3. Maju dulu. Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Kis. 13 ayat 4 sampai 12. Nama nabi palsu. Nama nabi palsu. Ya, 13 ayat 4 sampai 12. Dia ada 2 nama. Ayat 4 sampai 23, 4 sampai 12. Ada 2 nama ini. 4 sampai 12 ya? 4 sampai 12. Ya. Siapa? Hah? Enggak, itu bukan. Nah, ini nabi palsu, Nabi palsunya. Ini kayak harusnya kalau nonton The Passion of the Christ tahu ya. Lia Eden bukan Kak? Apa? Jawabannya Lia Eden. Bukan ya? Ya. Tapi jangan dipegang. Yaudah ya siapa? Hah? Bari Yesus. Bukan. Waduh. Ada nggak? Ketemu nggak? Ada 2 nama. Dari E sama dari B. Antara E sama B. Ada yang nyebut tuh. Ya betul. Satu lagi. Wah. 4 sama, satu lagi. Udah 4 sama ya. betul. Udah betul. Udah kalah orang. Benar. Ya. Oke, sekali lagi ya. Ya, ini paling gampang. Mau jawab di situ juga nggak apa-apa, tapi rebutan. Di situ kalau nggak tahu nyari. Siapakah nama raja pertama bangsa Israel? Betul. Ada yang udah ngomong ya? Ada yang ngomong. Juri. Tante Henny. Jurinya. Ada yang ngomong. Oke.
Ya udah deh. Ini gampang ya, tapi yang lain diem. Kalau ada yang itu langsung gugur kelompoknya. Angkat tangan. Siapa yang disuruh Tuhan Yesus membangun Bahtera? Kevin. Ya betul. Berarti kelompok ini yang menang. Kelompok 2 menang. Selamat. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Iya boleh kembali duduk. Kalian semua keren. Keren. Berarti harus lebih rajin belajar lagi. Ya, kelihatan ya yang jarang buka Alkitab ya. Oke. Yuk kita sama-sama mau tundukkan hati kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Engkau setia, Engkau yang siapkan setiap hati kami untuk menerima firman-Mu dengan baik ya Bapak. Dan setiap yang kami angkat itu bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap dan kami juga mau beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah. Selamat beribadah.
baik Tuhan. Siapa di sini yang percaya Tuhan kita baik? Lambaikan tangan. Hei. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Mari yang nasihat semua katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan.
dalam hidup kami ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kami lebih lagi. Kita ingin menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kami. Thank you Lord. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above it all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. We'll sing a song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy Your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Memang benar Tuhan, namamu lah nama yang paling tinggi ya Tuhan. Kaulah nama yang terbesar Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan namamu
worship you, Lord. Mari sembah Tuhan kita. Mari sembah. Tiada nama setinggi namamu, Tuhan. Engkau layak kami tinggikan. Bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan melindungi setiap orang yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Semua katakan. Lebih lagi katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam anugerah-Mu Tuhan, kami merasakan sukacita yang besar Tuhan hadir di tengah-tengah kami sebagai anak-anak muda. Terima kasih Bapa, dan kami membuka hati kami untuk dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kami, Roh Kudus berkarya. Hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai alat, kuduskan hamba. Dan biarlah apa yang hamba sampaikan, semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk semuanya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Ya, puji Tuhan. Senang sekali ya saya bisa hadir di tempat ini bersama dengan anak-anak muda yang luar biasa. Terima kasih Pastor Andi, ya puji Tuhan. Untuk semuanya, untuk Kak Eva yang sudah hubungi saya, terima kasih. Baik, pada sore ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan dengan satu tema yang ini keren banget ya. Dalam konteks sekarang, kalau kita melihat, kalau teman-teman melihat pergumulan ya anak muda, orang tua sama dalam kondisi yang sama. Tetapi ada perbedaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin teman-teman. Ya. Nah, saya tidak akan memperkenalkan diri lebih jauh. Kalau teman-teman mau tanya siapa nama saya, hubungi nomor di bawah ini saja, nanti bisa. Karena kebanyakan kalau kita kenal cuek. Mendingan ngomong dengan orang yang gak kenal lebih enak. Gitu ya, lebih enak itu. Kalau saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang saya ngajar, ya lebih enak daripada orang gak kenal. Supaya apa? Kita bisa lebih ngomong apa saja. Kebanyakan kalau sudah kenal, ngomong apa lo, gue tahu lo. Ya kan? Tapi itu bukan poin saya. Tetapi kita mau melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan. Dengan satu tema adalah kuat di tengah pergumulan. Kita lihat firman Tuhannya yang terambil dari Filipi. Silakan buka Filipi 4 ayat 13. Renungkan apa yang kebenaran firman Tuhan mau katakan bagi saya dan teman-teman. Filipi kita buka. Filipi 4 ayat 13. Ada juga di slide kalau bisa ditayangkan supaya bisa teman-teman bisa lihat di slide ya. Filipi 4:13 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Strength in the struggle. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau teman-teman lihat di slide, saya karena suka nonton bola, coba slide saja, bisa next saja, saya nggak pakai pointer jadi. Ya, saya suka nonton bola dan tim saya itu Manchester United. Ya, kalau saya bersama di gereja itu, Pak Gembala saya City. Wah, kita dua bentrok. Wah, kalau di kantor kita adem, kalau nggak bicara bola nggak Pak Gembala. Ya, musuh. Gua tetap pokoknya MU itu merah. Ya. Sorry yang City, saya nggak kenal kalian. Ya, jadi bagi saya ya red. Ya, MU itu pokoknya Manchester itu merah. Saya suka, tetapi ya kita lihat, kita paling suka kalau lihat tim kita itu menang. Setuju nggak? Ya ini teman-teman yang suka bola, apa yang nggak suka, ya mungkin boleh next slide. Mungkin yang suka basket, ya kan lebih suka tim kita, ya juara. Yang suka nonton mungkin suka e-sport. Wah, ya kita lihat. Paman-paman basket yang luar biasa. Ya mungkin juga suka main games ya. Yang suka nonton sekarang ini kita bisa online lihat pertandingan e-sport luar biasa. Indonesia terkenal ya. Juara ya yang suka nonton e-sport ya. Angkat malah lebih jago daripada timnas bola kita. Angkat piala di mana-mana itu e-sportnya. Keren banget. Kita melihat ketika mereka menang itu kita happy. Next slide aja nggak apa-apa. Ya, mereka bawa piala, mereka senang banget. Mereka bangga. Tetapi, next slide, satu pertanyaan sederhana yang saya tanyakan kepada kita. Tapi coba kita pikirkan, apa yang paling kita ingat dari seorang juara tadi? Apa yang kita ingat? Piala mereka? Ya, apa?
nama. Apalagi yang kita paling ingat dari mereka? Kemenangan mereka. Kalau dengar kekalahan, marah nggak kira-kira? Ya, kalau nggak pernah ingat tentang kekalahan mereka. Tapi kalau kemenangan itu kita ingat. Ya, next saja ya, next. Kita pernah ingat ya, apakah kita ya ingat medali emas mereka? Kita ingat semua hal, trofi mereka, kita ingat semua pencapaian mereka yang mereka raih. Tapi teman-teman yang saya mau katakan, kita nggak pernah mau ingat apa yang mereka lakukan. Kita justru lupa perjuangan yang mereka lakukan sebelum mereka mencapai kemenangan itu. Kita justru lupa perjuangan di belakang layar mereka. Bagaimana mereka latihan keras banget. Ada beberapa slide, coba next saja, saya coba kasih tunjuk. Ini kita lupa bagaimana mereka begitu luar biasa. Ya, kalau saya lihat Ronaldo atau Messi dan teman-teman itu bekerja keras luar biasa. Dalam diskusi, dalam wawancara dikatakan bahwa wah Ronaldo sebelum pertandingan udah datang duluan. Meskipun nanti kalah main bola umpamanya. Dia sudah hadir duluan latihan keras. Kita pernah ingat gak cedera yang mereka alami. Begitu luar biasa. Harus berjuang supaya bisa nanti main bola lagi. Kita pernah ingat gak ya titik di mana mereka hampir menyerah tapi bangkit lagi. Karena kita ingat tadi kemenangan mereka, piala mereka. Kita lupa bahwa di balik itu ada kerja keras yang mereka lakukan. Satu pepatah kuno yang saya ingat dan selalu itu menjadi juga semangat untuk saya untuk terus melakukan. Satu pepatah kuno katakan begini, juara bukan dibuat di atas lapangan atau di ring. Tetapi apa? Juara itu berada di tempat latihan yang jauh dari sorotan kita. Juara itu bukan kita sudah berada di depan lalu orang lihat, wow keren dia. Mantap ini orang, patut dicontohi. Bukan itu. Tetapi juara itu terjadi ketika kita sedang latihan. Ketika kita sedang berada pada titik terendah hidup kita. Itulah juara. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada sore hari ini kita akan belajar konsep yang sama. Yang berlaku untuk saya, untuk semua kita. Tentang apa? Tentang hidup ya di dalam kekuatan ketika kita berada di dalam pergumulan kita. Teman-teman, kalau teman-teman baca Alkitab dengan benar, baca Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Kejadian mulai ya ketika penciptaan, lalu Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya. Terus perjalanannya itu kita akan lihat itu persoalan itu demi persoalan ada. Ketika Adam diciptakan, apa pergumulannya? Kok aku sendiri? Baru diciptakan dia sudah katakan, kenapa aku sendiri? Dia dapati tidak ada yang sepadan dengan dia. Tuhan kasih solusi. Ciptakan siapa? Hawa dari tulang rusuknya. Teng, hadir dia. Wow, keren. Selesai masalah. Selesaikah? Alkitab kan tidak. Ketika ada Hawa dikatakan, diperhadapkan dengan masalah baru. Dicobailah oleh iblis. Ketika jatuh di dalam dosa, Tuhan datang ke dunia, ditanya Adam, di mana kamu? Adam bilang apa? Ini perempuan yang kau tempati sini. Ini biang keroknya, ini masalahnya ini nih. Jadi masalah akan selalu ada dimanapun kita berada. Tuhan kasih solusi jalan keluar. Tuhan bunuh hewan, ya. Oke, penebusan terjadi. Masalah baru apa? Keluar, diusir dari Taman Eden, keluar. Kau harus bekerja. Pasal 3, pasal 4. Oke, aman, pemulihan terjadi. Hadirlah Kain dan Habel. Aman kan? Masalah baru muncul lagi, pergumulan baru lagi. Kain membunuh Habel. Masalah. Terjadi pemulihan lagi.
Kain diusir. Anak-anak yang lain datang. Pikir sudah aman. Muncul lagi pasal 6. Nuh bersama dengan umat manusia. Air bah. Masalah baru. Tuhan pulihkan. Kasih bahtera. Selamat. Nuh dan keluarganya. Pikir sudah aman. Ya kan? Masalah baru apa lagi? Mabuk. Betul nggak? Pikir sudah aman. Nuh mabuk. Anaknya lihat auratnya. Dia mengutuk. Kita baca lagi sampai pasal 11. Masalah apa lagi? Menara Babel. Manusia dengan kesombongannya ingin membangun menara Babel. Tuhan serahkan mereka pergi. Jadi kalau berbicara tentang hidup ini baik-baik saja, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah bermimpi. Tetapi bagaimana kita mau kuat di dalam pergumulan itu? Jangan pernah bermimpi kalau engkau dan saya akan hidup baik-baik saja tanpa pergumulan. Alkitab mencatat hidup di dalam pergumulan. Pasal 11 akhir, masuk pasal 12. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim. Dia di Haran, dia berjalan keluar. Pergumulan apa? Mau kemana ini? Mau dibawa hidup ini? Ya, jalan terus bertanya lagi. Tuhan, aku gak punya anak. Pergumulan baru lagi. Sudah dikasih anak, pergumulan baru lagi. Ishak mau diserahkan. Ya kan? Hidup Alkitab katakan, jangan pernah kita bermimpi bahwa hidup kita ini akan berada dalam situasi yang baik-baik saja. Tetapi bagaimana kita mau tetap kuat, strength in the struggle. Kita mau kuat di dalam pergumulan itu. Melewati satu demi satu, tahap demi tahap. Untuk apa? Menikmati setiap anugerah Tuhan. Nah teman-teman yang berkata oleh Tuhan, yang ini saya mau katakan berdasarkan ayat ini. Hidup ini bukan tentang menghindari pergumulan. Ingat sekali lagi, hidup ini bukan tentang menghindari pergumulan atau persoalan, tetapi menemukan kekuatan untuk apa? Untuk menjadi kuat di tengahnya. Ya. Hidup ini bukan tentang kita mau menghindari pergumulan kita, tetapi bagaimana kita mau menemukan kekuatan untuk apa? Menjadi kuat di tengah-tengah pergumulan. Oleh sebab itu poin pertama yang akan kita bahas adalah, next slide. Poin pertama adalah juara sejati bukan tanpa pergumulan. Sekali lagi, juara sejati bukan tentang pergumulan. Kalau kita melihat, teman-teman kalau boleh jujur, kadangkala kita tuh punya pemikiran yang salah. Dulu sebelum saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, ya, saya melihat orang, wah keren banget ini orang ini, keluarganya baik-baik saja, ini keren, ini anak Tuhan benar-benar hidup nggak masalah ya. Lihat hamba Tuhan, wah ini hamba Tuhan ini kayaknya ini hidup nggak ada masalah, setiap hari senyum aja gitu ya. Ternyata ketika mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, perjalannya waktu nggak begitu, malah semakin goncang ini iman ini. Semakin banyak pergumulan. Ini sesuatu yang harus kita sadari tanpa kita lihat. Teman-teman, kita jujur. Saya mau katakan bahwa ketika Bapak Ibu sana saya selalu dengan di gereja lagi. Dengan saya sebagai gembala wakil gembala di gereja kadang-kala dengan Ibu ternyata. Dan saya juga youth pastor ya di gereja Kemah Injil, saya youth pastor. Ya, tapi karena tadi pagi baru pimpin ibadah, udah terkonek langsung dengan itu ya. Ya. Tapi saya mau katakan teman-teman yang berkati oleh Tuhan. Ya. Kalau kita berpikir demikian, saya mau katakan, next slide. Ya, next saja. Dengan lantang saya mau katakan, kalau teman-teman mau katakan bahwa hidup tanpa pergumulan, lalu lihat orang itu betul-betul dia, enggak, saya katakan itu ilusi teman-teman. Jangan kita mau dibodohi. Kita akan kalah, kita akan menangis, kita akan kecewa dengan Tuhan. Kalau kita melihat orang itu dia baik-baik saja. Pendeta itu hebat, enggak ada pergumulan. Teman-teman itu ilusi. Tuhan izinkan kita supaya kita memahami bahwa kita ada di tengah-tengah pergumulan. Supaya apa? Kita memandang Tuhan yang kuat itu. Dia akan berikan kita jalan keluar. Supaya apa? Kita hidup di dalam Tuhan. Juara sejati ya
bukan tanpa pergumulan. Juara sejati dia mampu, dia kuat di tengah-tengah pergumulan itu. Dia melewati setiap beban yang Tuhan izinkan. Karena apa saya mau katakan? Setiap orang yang kita kagumi, teman-teman mungkin ada orang di gereja yang kagumi mereka. Wah pastor, ya, wah ini keren. Saya mau katakan, setiap kita melewati pertempuran kita masing-masing. Betul Pastor Andi ya? Kita melewati. Saya 1 tahun 2 tahun lalu Tuhan izinkan harus melewati pergumulan yang cukup berat. Pastor Andi tahu, bersama dengan istri saya kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan lalu diundang sini untuk menyampaikan kesaksian firman Tuhan di Wings. Ya, teman-teman istri saya Tuhan izinkan untuk mengalami penyakit yang berat, cancer. Ya, jadi jangan pikir bahwa hamba Tuhan kami tidak dalam pergumulan. Istri saya divonis cancer. Ya. Berat saya sebagai suami, anak saya 2 masih kecil, 1 kelas 4 SD dan 1 sekarang kelas 1 SD. Ya, 2 tahun lalu divonis. Sebagai manusia biasa, saya berdialog dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan saya kurang apa? Saya masuk ke pedalaman-pedalaman untuk penginjilan Tuhan. Nyawa saya pertaruhkan di tengah-tengah laut Mentawai Tuhan. Nyawa saya pertaruhkan di pegunungan bintang Papua. Nyawa saya pertaruhkan sampai di Gunung Sinabung. Nyawa saya di pedalaman Kalimantan Tuhan. Kurang apa yang saya lakukan? Tapi Tuhan bilang bukan itu Joseph. Saya mau lihat engkau kuat gak di tengah-tengah pergumulan. Oke Tuhan, saya lewati. Dan hari ini istri saya bisa kuat, bisa sehat. Ya, Pastor Andi tahu bersama dengan ibu. Harus botak. Ya, tapi Tuhan kuatkan dia. Gak ada rasa malunya. Ke gereja botak teman-teman. Ke rumah sakit botak. Orang yang lihatnya malu. Karena apa? Kita tahu bahwa di tengah-tengah pergumulan Tuhan kasih kuat kita. Ya, juara sejati bukan hidup tanpa pergumulan. Tetapi bagaimana kita mau melewati pergumulan itu. Melangkah dengan Tuhan. Melihat campur tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, jangan cengeng soal pergumulan. Yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Amin. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dalam pergumulanmu katakan Tuhan, aku mau bersama dengan engkau. Supaya apa? Kita mau lihat tangan Tuhan yang kuat itu. Sekali lagi, juara sejati bukan tanpa pergumulan. Tetapi kita mau melewati bersama dengan Tuhan. Itu poin penting yang harus kita lakukan. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa juara sejati bukan tanpa pergumulan. Pergumulan bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak adil teman-teman. Dan tidak mendengar doa kita, tetapi apa? Justru pergumulan itu membuat kita apa? Tahu bahwa itu arena di mana kita mau terus dilatih oleh Tuhan. Mau ditempa oleh Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, next slide. Poin yang kedua adalah, next aja. Ya, Filipi 4 ayat 13. Teman-teman, ini ayat yang tadi kita baca. Filipi 4 ayat 13 saya mau tegaskan, saya mau katakan. Filipi 4 ayat 13 bukan mantra teman-teman. Filipi 14 bukan mantra. Tetapi apa kita baca bersama-sama? Filipi 14 bukan mantra tetapi ini pengakuan iman. Segala perkara akan tanggung bersama dengan Tuhan. Itu bukan mantra. Itu pengakuan iman supaya apa? Kita akan melewati pergumulan itu. Karena kita berdoa seperti mantra. Ini konvensi iman kita. Meskipun di dalam pergumulan yang berat, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Karena saya katakan, sekarang kala ayat ini seringkali disalahpahami oleh hamba Tuhan. Oleh saya, oleh teman-teman kita yakin ya. Kita klaim, yes. Pokoknya ya segala perkara akan kutanggung dengan Tuhan. Kita yes. Ini bukan soal mantra. Tetapi ini pengakuan iman kita. Yang mampu melewati pergumulan yang Tuhan izinkan. Teman-teman, ini ayat ini luar biasa. Coba slide ayatnya ya. Next. Ayatnya tadi kita lihat. Balik dulu ya. Oke, sebentar ayat. Sorry ya. Sorry tadi ayat yang tadi ya, poin yang kedua ini. Kalau kita baca ya, ketika saya membaca poin ini, saya katakan Tuhan ini maksudnya apa? Tuhan katakan ini bukan ya mantra yang membuat engkau tiba-tiba langsung
prank. Tetapi ini merupakan pengakuan imanmu ketika di dalam kemampuanmu untuk melangkah dengan pergumulanmu. Engkau tetap mengatakan dalam susah atau senang, saya tetap mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Teman-teman, yang tadi saya katakan bahwa saya Tuhan izinkan masuk di dalam pergumulan yang cukup berat. Istri saya harus kemo 6 kali. Itu berat. Sampai gak bisa ngomong. Kami komunikasi by WA. Dia mau minta apa, dia WA saya. Pi, mami mau ini. Mau makan gak bisa. Tapi kami sepakat katakan bahwa di dalam keterpurukan ini, Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kuat di dalam pergumulan, itu yang Tuhan minta. Kita lakukan itu. Kita mau percaya. Kita mau katakan bahwa Tuhan terima kasih oleh anugerah-Mu. Tuhan saya mau supaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saya. Next slide. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan. Mari. Jadi bagaimana kita memahami tentang iman ini? Kita memahami tentang bagaimana Tuhan mau membentuk kita. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, mari kita mau terus hidup di dalam Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Yang saya mau katakan terkait dengan ini, teman-teman, pergumulan itu membentuk kita, bukan mendefinisikan kita. Amin. Pergumulan itu membentuk kita, bukan mendefinisikan saya siapa, tetapi membentuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Pergumulan itu supaya apa? Kita masuk terus di dalam anugerah Tuhan. Kita merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Tuhan izinkan pergumulan ini kami lewati kurang lebih 2 tahun. Saya semakin mengenal Tuhan. Dia mengasihi saya dengan luar biasa. Tuhan izinkan pergumulan ini supaya saya semakin merendahkan hati saya. Hidup saya di bawah kakinya Tuhan. Berserah memohon anugerah Tuhan. Karena pergumulan membawa hidup saya semakin kuat dalam Tuhan. Anak-anak muda. Saya di GKI Rehoboth Mustika Jaya di Jamrud bersama dengan anak-anak muda saya. Tadi ada Jose, pemain musik, ya. Kita mau hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mudah dipengaruhi oleh apapun. Kita mau tetap di dalam Tuhan, merasakan anugerah Tuhan yang besar itu. Karena Tuhan sedang berproses hidup kita. Supaya apa? Kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Next slide. Kita lihat, lalu apa yang perlu saya lakukan supaya saya bisa masuk dalam pergumulan ini, teman-teman? Yang pertama, shift your perspective. Ubah sudut pandangmu tentang pergumulan. Ubah sudut pandangmu tentang pergumulan. Ketika engkau berada dalam tekanan, mulailah melihat masalah bukan sebagai hukuman, tetapi apa? Sebagai training ground. Tanya Tuhan, apa yang ingin engkau ajarkan padaku melalui pergumulan ini? Gak gampang pastor, gak gampang. Betul gak gampang. Saya sendiri gak gampang. Sampai satu titik saya mau katakan, Tuhan saya mau lepas ini kolar saya. Sebagai hamba Tuhan. Karena saya gak mampu Tuhan untuk melewati ini. Berat sekali Tuhan, saya melihat istri saya bergumul, menangis, minta gak sanggup lagi. Sampai bilang, Tuhan cukup sudah. Kalau bisa ambil nyawa saya hari ini. Tetapi ketika saya pahami, saya mencoba merubah perspektif tentang pergumulan itu. Pergumulan Tuhan izinkan supaya sebagai bentuk, sebagai training ground. Di mana Tuhan terus melatih saya sebagai hamba Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan. Next. Yang kedua apa? Kita lihat. Claim your identity. Claim identitasmu. Saat tekanan datang, ingatkan diri sendiri. Aku adalah anak Allah. Amin. Aku adalah anak Allah. Ingat, pergumulan tidak membentuk identitasmu. Tetapi dia mau, engkau memahami. Ubah klaim. Aku dikasih, aku kuat di dalam dia. Lawan pikiran negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan ketika kita berada dalam tekanan, dalam pergumulan yang next slide. Yang berikut, yang ketiga apa? Apa? Draw your strength. Ambil kekuatan. Untuk kuat di tengah-tengah pergumulan,
ambil kekuatanmu ya. Kekuatan itu datang dari hubungan, teman-teman. Connecting dengan Tuhan. Connect with God. Relasi yang baik dengan Tuhan. Kekuatan gak bisa dari luar, teman-teman. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Ketika relasimu dengan Tuhan baik, maka ketika engkau lemah, Tuhan, saya butuh engkau. Kasih saya kekuatan. Supaya saya bisa melewati proses ini. Saya sampai pada satu titik katakan, sudah saya gak mampu Tuhan. Cukup. Ya, kami bersama dengan istri, udah kita selesai sampai di sini. Kita katakan Pak Gembala, mungkin kita sudah tidak bisa melayani. Kita pulang kampung saja, mungkin saya orang Ambon. Ya, udah kita mungkin ke Ambon kita istirahat. Kamu mungkin bisa sehat. Tapi kita tidak. Tuhan katakan, ambil kekuatan. Yohanes 1 ayat 12 katakan, ya, tetapi engkau adalah anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ambil kekuatan, minta kekuatan dari Tuhan. Supaya engkau bisa melewati pergumulanmu. Next. Yang berikut kita lihat. Kita apa? Dukung yang lain. Lihat temanmu yang sedang bergumul. Ini penting teman-teman. Ya, jadilah pendukungnya. Ingatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Kita adalah satu tim di dalam Kristus. Saya bersyukur, jadi saya mau katakan teman-teman, bergaulah masuk dalam komunitas-komunitas Kristen. Saya bersyukur istri saya ada dalam komunitas yang tepat sehingga saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Saling memberikan, iya kamu bisa. Kemarin 2 bulan, 3 bulan yang lalu, teman-teman dekatnya yang mereka kena semua sakit, wah meninggal berapa orang itu. Tapi saya mau katakan Tuhan begitu luar biasa. Kita mau tetap di dalam Tuhan. Kita mau katakan Tuhan saya mau hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Kita mau setia, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagi teman-teman yang hari ini di dalam pergumulan, mari kita mau sepakat, kita mau katakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Meskipun di dalam pergumulan, kita mau kuat dalam Tuhan. Ya, kita mau hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Minta. Ya. Ketika engkau dalam pergumulan, itu bukan tentang identitasmu. Tetapi engkau diubah oleh Tuhan. Supaya apa? Engkau memahami bahwa dirimu adalah anak-anak Tuhan. Teman-teman, ketika engkau dalam pergumulan, kamu bukanlah korban. Bukan. Kamu bukanlah anak yang gagal. Bukan pemuda yang gagal. Ketika engkau di dalam pergumulan lalu engkau jatuh gak kuat. Saya mau katakan kamu bukan pecundang. Ketika keluargamu gagal lalu kamu bukan. Saya mau katakan bahwa kamu bukan keluarga anak muda yang broken home. Bukan. Tetapi itu memang keadaan yang sedang kamu alami. Itu keadaan. Bukan identitas kamu. Ya, itu bukan identitas kamu. Saya gagal. Iya. Itu keadaan kamu. Keluargamu kamu hancur berantakan. Itu bukan identitas kamu, itu keadaan lagi hancur. Kamu gagal di pekerjaan, itu bukan tentang kamu, itu keadaan. Itu bukan identitas kamu. Lalu siapa saya? Kamu adalah anak-anak Tuhan. Kegagalan itu keadaan. Tetapi identitas saya adalah anak Tuhan. Saya bukan korban, saya bukan orang yang gagal, saya bukan pecundang. Kadang-kala kita salah perspektif. Karena keadaan itu lalu membuat kita menjadi, saya adalah orang yang gagal. Itu identitas. Kita ubah. Kegagalan itu karena keadaan. Tetapi identitas saya adalah sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan akan memberikan kemampuan untuk saya apa? Untuk melewati setiap proses di dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu, mari kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Kita mau melewati proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam pergumulan ini. Pasti ada satu titik semua persoalan itu akan selesai. Ya, akan selesai. Yakin itu. Saya bersyukur saya udah kembali ke dokter. Kami sudah bolak-balik ke dokter. Ya, udah 6 bulan sekali balik. Secara medis dokter katakan, Pak Joseph, istri sudah selesai. Udah bersih. Secara medis, ya, puji Tuhan. Tapi kami terus menjaga kesehatan, melakukan apa yang harus kami lakukan.
Terus bergantung kepada Tuhan. Sehingga saya katakan tadi, ada satu titik engkau akan selesai dengan pergumulan. Identitasmu adalah anak-anak Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan jual Yesus karena pergumulanmu. Ingat itu. Jangan jual Yesus karena engkau gagal. Ingat, kegagalan tadi itu bukan identitasmu. Itu keadaan. Tetap percaya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Dia ada di hatimu. Karena identitasmu adalah anak-anak Tuhan. Ada banyak hal yang mau saya sampaikan, tetapi saya sudah katakan untuk Ibu Feni. Saya harus balik ke gereja. Karena gembala senior saya kurang sehat. Dan saya harus lanjut pimpin ibadah jam 5 sore ini. Jadi saya langsung harus kabur nih teman-teman. Minta maaf Pastor Andi. Pada ada banyak hal yang saya mau sampaikan. Tapi saya lihat jam sudah 16.34. Dari sini saya harus kejar ke Jamrut pimpin ibadah sore. Jam 5. Ya, jadi ada banyak hal sebenarnya di slide yang ingin saya tampilkan. Ingin sharing, ingin bagi. Supaya kita bisa terkonek. Kita memahami apa sih yang Tuhan mau katakan. Kuat di dalam pergumulan. Tapi poin saya adalah teman-teman. Pergumulan tidak menjadikan engkau siapa. Tapi membuat engkau kuat. Memahami bahwa saya adalah anak Tuhan. Yesus adalah kekuatan engkau. Pahami itu dalam pergumulan. Saya tidak tahu pergumulan kalian apa. Tapi yang saya tahu Tuhan kita sama. Amin. Tuhan kita sama akan membantu menjamah engkau untuk keluar dari masalah ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah selesai berbicara dengan waktu yang singkat ini Tuhan. Tuhan terjemahkan itu di dalam kehidupan kami anak-anak muda. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan untuk MC. Sekalian saya mohon pamit, minta maaf ya. Saya lihat jam. Ya Pastor Andi, terima kasih, Tuhan berkati. Hey. Shalom keluarga NIC. Senang sekali bisa bertemu kembali di minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kalau ini pertama kalinya hadir di NIC, kami mau bilang welcome home. Jangan lupa Sunday service kita di setiap hari Minggu jam 9.30 dan 11.30 pagi. Dan di tengah minggu pun kita ada ibadah loh. Ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam. Hai kamu yang masih SMA, mahasiswa atau profesional muda. Ini waktunya kamu buat ikut ibadah youth setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall. Dan untuk para wanita hebat, ada ibadah woman yang bernama Wings. Woman in God's Spirit setiap hari Kamis di minggu kedua dan keempat jam 2 siang di NIC Hall ini. Kalau bapak, ibu, atau saudara lagi butuh teman doa, atau butuh teman ngobrol sama konselor rohani, kami menyediakan doa dan konseling setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat jam 2 sampai jam 4 sore. Tinggal daftar ke admin atau volunteer. Ingat di NIC, Bapak, Ibu, dan Saudara nggak pernah sendirian. Itu dia NIC Weekly News untuk minggu ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar NIC. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Lambaikan tanganmu saudaraku yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Lihat, sudah kita dengarkan firman Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Pastor Joseph yang sangat memberkati kita. Nah, sebelum itu kita mau doa persembahan, boleh disiapkan persembahannya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu dan sebentar kami mau memberikan yang terbaik ya Bapak. Biar Engkau yang menyucikan, kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi dan Engkau kembali limpahkan setiap dari kami yang sudah memberi ya Bapak. Kami siap memberi, haleluya, amin. Nah sembari kantong persembah dijalankan, nah aku mau tanya nih, adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya. Teman-teman ada yang baru pertama kali hadir, bisa mungkin memperkenalkan diri. Ada di sana. Yuk sama-sama kita sapa temannya. Welcome home. Yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat bergabung di NIC Youth. Inilah keluarga kita. Dan ditunggu kedatangannya di ibadah-ibadah berikutnya. Nah jangan lupa teman-teman. Kita di minggu depan ada pertemuan lagi di tempat ini. Di NIC Hall jam 3 sore. Dan setiap hari Sabtu ada yang tahu setiap hari Sabtu ada apa? Ada home jam 5 sore. Jangan telat dan jangan datang sendiri. Harus bawa teman, saudara, pacar, gebetan, semuanya diajak. Supaya kita bisa sama-sama belajar tentang firman Tuhan dan seru-seruan lebih lagi. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bersuka cita ya teman-teman. Yuk kita tes lagi sekali lagi. NIC Youth coba ya Tel ya. 1, 2, 3. NIC Youth. Sekali lagi. Yang paling kencel sambil kita panggil Pastor Robert untuk doa berkat. 1, 2, 3. NIC Youth. Live and sing. Traveling as one. Kami undang Pastor Robert untuk doa berkat. Belajar sesuatu sore hari ini. Teman-teman nyambung ya dengan tema minggu lalu. Bagaimana kita sekarang belajar lagi, bagaimana kita bisa mengubah sudut pandang kita. Nyatakan identitas diri kita sebagai anak Allah. Lalu kita ambil kekuatan ilahi untuk bisa menembus semua rintangan dan masalah yang kita hadapi. Dan kita sebagai NIC Youth harus selalu saling mendukung satu dengan yang lain. Supaya kita bisa saling menopang. Jadi untuk menang bukan tanpa masalah. Menang kita harus tetap menghadapi masalah. Tapi kita bisa mengikuti dan menerobos semua masalah dengan baik. Ada amin? Sabtu pada datang? Siapa yang hari Sabtu akan datang hadir di home? Ayo. Ferry kenapa begini-begini Fer? Ya. Ibadah youth minggu depan juga akan hadir lagi. Kita akan semakin seru lagi ya. Baik teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Anak-anak youth semakin hari semakin dibentuk Tuhan. Menjadi anak-anak yang strong, anak-anak yang kuat. Dan hari ini kami belajar bagaimana kami bisa memperoleh kekuatan dalam perjuangan hidup kami. Hambamu tidak tahu apa yang menjadi masalah dari masing-masing anak. Tapi Tuhan bisa menelisik dan menelaah setiap masalah yang mereka hadapi satu demi satu. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan buat mereka untuk bisa menerobos semua masalah yang mereka hadapi. Dan mereka akan memperoleh kemenangan itu. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa memberikan pada mereka hikmat, marifat-Mu. Supaya mereka selalu ada dalam pembaharuan budi mereka. Sehingga mereka bisa menyatakan bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan semua doa ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Sahabat-sahabat NIC Youth, ibadah telah selesai. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Tuhan kita, bersama dengan persekutuan Roh Kudus yang terus mengajar dan mengingatkan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kalinya menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Dan kita semua yang memperoleh berkat kasih karunia Tuhan, kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. For so long, will you show me better? A new kind of love, it's ever the one I want. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation of praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. I just wanna be where your love, like nothing I've seen. My wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist you, Lord. I'm lifting you high.